ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha sa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini di tanggal 11 bulan Zulhijjah kita bisa bermuajah kembali, berkumpul dalam rangka thalabul ilmi yang mudah-mudahan dengan duduknya jemaah sekalian pada kesempatan pagi hari ini menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masih dalam suasana hari raya ya. Masih dalam suasana hari raya. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Nah, ada sebagian ulama mengartikan walayalin ashr itu artinya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i bilangan genap itu tanggal 10, wal watri itu tanggal 11, 12, 13. Nah, apa yang kita lakukan di hari tasyrik? Di hari tasyrik ini ya tentunya kata Rasul ini hari orang makan dan minum ya. Maka dilarang bagi kaum muslimin untuk puasa sunnah di hari tasyrik ya, kecuali bagi jemaah haji yang tidak mendapatkan al-hadyu, sembelihan hewan kurban. Nah, selain dilarang makan dan minum ya tentunya di hari tasyrik ini kita masih ada kesempatan untuk menyembelih hewan kurban ya, sampai tanggal 13, sampai hari Senin. Sampai hari Senin masih ada kesempatan menyembelih hewan kurban. Di sebagian masjid itu hari Jumat tidak ada ya, maka penyembelihannya itu dilakukan di hari Sabtu, mungkin lebih leluasa ya. Nah, kemudian di hari tasyrik juga masih disunahkan untuk memperbanyak zikir. Wadhkurusmallahi fi ayyamin ma'dudat, kata Allah. Berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang terbilang. Di hari-hari yang terbilang. Nah, di antara zikir yang dianjurkan ialah memperbanyak takbir dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka silakan baca zikir ini, entah itu ba'da sholat, sebelum sholat, entah itu di jalan, di pasar, di kantor, ketika duduk, ketika berdiri ya, maka perbanyak ucapan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sahabat Ibnu Umar dan Abu Hurairah di hari yang ke-11 itu di hari tasyrik ya,
keduanya mendatangi pasar. Keduanya mendatangi pasar. Di tengah orang sedang sibuk berjual beli, keduanya dengan lantang, dengan keras mengucapkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka orang-orang pun yang mendengar, mereka pun akhirnya mengikuti ucapan takbir tersebut. Maka di pasar akhirnya bergemuruh dengan suara manusia bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ayat sepalih ulama ngauningakeun, maka ini bagian dari sunnah. Ketika ada ajaran Nabi yang dilupakan oleh manusia, boleh kita menyengaja mengamalkannya secara terang-terangan agar orang tahu bahwa ini bagian dari sunnah Nabi yang tidak boleh ditinggalkan. Nah, jantan perbanyak takbir ya. Di pagi hari ini ya kita masih ngaji ya, nggak libur. Kemarin Pak Anan bertanya anjing ngaos teh ayah gitu jemaah. Bilih malah rudik kitanya hari ayah mata kemana-mana orang ngaos sambil ngantosan waktu syuruknya. Kita lanjutkan thalabul ilmi. Karena memang suasana hari raya itu yang mirip dengan Idul Fitri. Sebagian orang ada yang mudik ya. Bahkan pasar-pasar pun kalau kita lihat sebagian ada yang kosong, ada yang tutup. Nah, ini tradisi kaum muslimin dari dulu ya di negeri kita. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, kita akan melanjutkan pembahasan Sahih Bukhari. Nah, sekarang kita akan masuk ke hadis sabaraha ini. Hadis yang bab berapa, Pak? Ya. Bab 7. Oh iya. Mendahulukan anggota tubuh yang kanan. Oh ya. Babus thiyabi. Babul kafani kesana. Tayamun ya. Oh ya. Babu yabda'u bimayaminil mayyit. Bab 7 mendahulukan anggota tubuh yang kanan. Ini konteksnya ketika memandikan jenazah. Nah, sami anak orang oge nu hirup gitu nya. Lamun dina kasayan mah dahulukan yang kanan ketimbang yang kiri. Termasuk ketika mandi jinabah, ketika mandi besar, maka kita mendahulukan membasuh badan bagian kanan, kemudian yang kiri. Hadisnya ini dari riwayat lain dari Ummu Atiyah, masih dari Ummu Atiyah. Kang Aussalam. Wa fi riwayatin ukhra annahu qala ibda'u bima yaminiha wa mawadi'il wudu'i minha. Qala wa masyatnaha thalathata qurunin. Iya, Pak Anan boleh diterjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mulailah dengan anggota tubuh yang kanan dan anggota tubuh yang terlebih dahulu. Ummu Salamah berkata, dan kami menyisirkan sebanyak 3 kali. Nah ini masih terkait dengan hadis yang sebelumnya ya, ketika wafat putri dari Ummu Atiyah ya. Maka Rasul pun memberikan tuntunan
Ummu Atiyah bercerita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda, ibda bimayaminiha, awali basuhan yaitu bagian kanan, ya, bagian kanan tubuhnya. Nah, jadi kalau jenazah dibaringkan, awali membasuh bagian kanannya, entah itu bagian atas dan bawahnya, jantan sapaket, bagian kanan ke bagian dada, nah sekarang bagian punggung, nah, ya, berarti kudu dibulak balik jenazah teh, kedah aya tim anu ngabantos, ya. Wa mawadi'il wudu minha, dan anggota wudu. Nah, kemarin disampaikan ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Apakah membasuh anggota wudu ini secara keseluruhan, termasuk kumur-kumur, ya, atau hanya yang wajib saja? Maka kalau kita melihat pendapat sebagian ulama ini, kita lebih condong kepada pendapat yang wajib saja, yaitu membasuh wajah, kemudian tangan sampai siku, lalu kepala dan kaki. Nah, lamun ditinggal dina hadis ieu mah sanes maksana diibakan heula gitu nya, terus diwudukeun, saena mah wudu heula. Sakumaha orang ibak geuning nya, lamun ibak wudu heula terus mengguyur, membasahi anggota badan. Kemudian wa masyidnaha salasata qurunin, dan kami menyisir jenazah tersebut dengan tiga apa di sini, tiga bagian, dan kami menyisirnya sebanyak tiga kali, ya, menyisirnya sebanyak 3 kali. Nah, jantan saatos mayit diibakan, nya disisir. Nah, sayana lamun pamegat taros ka pihak keluarga, si bapak teh lamun nyisiran belah 2 atau henteu nya. Jantan diikuti kebiasaan mayit, ya. Lamun nyisirna di belah 2 nya belah 2, lamun henteu nya henteu gitu. Karena kita memperlakukan mayit itu sebagaimana kita memperlakukan orang yang hidup. Maka hadis ini jemaah sekalian menjadi dalil disunahkan untuk mewudukan mayit sebagaimana wudunya yang hidup. Nah, sebagian ulama mengatakan kumur-kumur dan istinsyaq itu bagian dari sunnah ketika mewudukan mayit, ya. Ini mazhabnya Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Bedanya dengan Imam Hambali dan Hanafi, bahwasanya tidak disunahkan untuk kumur-kumur dan istinsyaq bagi mayit, akan tetapi yang wajib saja, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Kemudian hadis ini juga menjadi dalil disunahkannya untuk membasuhi anggota badan yang didahulukan bagian kanan dulu, sebagaimana judul yang dicantumkan oleh Imam Bukhari. Nah, kemudian disunahkan pula untuk mengurai rambut jenazah atau mayit. Nah, sebenarnya di sini ada istilah kurun. Nah, kurun itu bisa maknanya yaldofar. Jantan lamun mayit rambutnya panjang dibagi tilu gitunya, disisir heula terus dibagi tilu. Hadis ini sering diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan pula dalam kitab hadis yang 6, ya. Akhrajahu sittah, kitab hadis yang 6. Baik, selanjutnya ialah menggunakan kain putih. Babus thiyabil bidi lil kafan.
Bab mengenakan pakaian putih untuk kafan atau kain putih untuk kafan. Kang awasalah hadisnya. An Aisyata radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kufina fi thalathati athwabin bidin yamaniyatin sahuliyatin min kursuf laisa fihinna qamisun wala imamatun. Hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kufina, beliau dikafani fi salasati aswabin, dengan 3 helai kain. Jantan upami mengkafani kanggo pamegat mah 3 lembaran, ya, bidin sahuliyatin, yaitu pakaian yaitu kain kafan yang berwarna putih, sahuliyatin. Sahuliyah itu ya yang berasal dari Yaman, kainnya tuh ya, yang berasal dari Yaman. Nah, sahuliyah ini diambil dari salah satu kampung di Yaman. Kampung ini bernama Sahul. Maka kain yang dihasilkan dari kampung itu diistilahkan dengan sahuliyah. Min kursuf, dari bahan katun, ya, dari bahan katun yang berwarna putih, ya. Laisa fiha qamisun, di mana tidak ada komis yang dikenakan. Ya, komis itu bagian pakaian atas biasanya yang dijahit, ya. Wal imamah, dan tidak pula mengenakan sorban. Jantan cekap ari kanggo pamenggat mah 3 pakaian, ya, atau 3 kain ketika dikafani. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 5 dan tidak dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan hadis ini menjadi pelajaran jemaah sekalian terkait disunnahkan mengkafani mayit dengan warna putih, karena sebaik-baik pakaian adalah yang berwarna putih. Boleh tidak kain kafan berwarna hijau? Ya, jika leupeut teh meureunnya mun warna hijau mah gitu. Nya kengeng-kengeng wae gitu. Teu aya larangan, tapi afdalnya, sunnahnya kalau ada yaitu kain kafan yang berwarna putih, ya. Karena itu adalah sebaik-baik pakaian. Pakaian yang dikenakan oleh jemaah haji yang sedang ihram itu berwarna putih. Kain kafan pun itu berwarna putih, ya. Oleh karenanya kalau kita lihat falsafah dari ibadah haji, hakikatnya itu seorang hamba dia diarahkan oleh Allah untuk mengingat kematian dan hari kebangkitan. Manusia dalam satu waktu, dalam satu tempat dikumpulkan bersamaan dengan mengenakan pakaian yang sama. Tidak ada perbedaan antara yang kaya dengan yang miskin, antara pejabat dengan rakyat, antara cendekiawan dengan orang awam. Nalika ibadah haji mah sami sadayana, ya. Kemudian mereka dikumpulkan di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Ini gambaran
atau cerminan padang mahsyar nanti. Ya, manusia dikumpulkan dengan jumlah yang banyak dalam satu waktu, dalam satu tempat. Oleh karenanya, ya tentunya bagi jemaah yang haji, tentunya mereka akan merasakan puncak kehusuan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oleh karenanya, ya heran kalau ada jemaah haji misalkan ya ketika beribadah itu tidak semangat, ketika sholat atau doa itu tidak khusyuk, padahal itu momentumnya orang untuk sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jadi disunahkan mengenakan kain kafan yang berwarna putih. Terkait keutamaan mengenakan pakaian putih, Rasul bersabda, ilbasu thiyabal bid fa innaha atyabu wa atharu. Pakailah pakaian yang putih karena sesungguhnya itu lebih baik dan lebih suci. Dan pakaikanlah kain kafan kepada orang yang mati di antara kalian, wa kafinu fiha mautakum. Kemudian hadis ini jemaah sekalian menjadi pelajaran disunahkannya mengkafani mayit dengan 3 helai kain, ya. Ya, adapun mengenakan komis atau sorban, dalam hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada sebagian ulama yang mensunahkan, ya, janten ari kanggo pamagate aya tambihan selain tilu, nyaeta aya komis, aya pakaian atas, ya, aya pakaian bawah, ditambah pakaian atas dan pakaian bawah. Pakaian atas diistilahkan dengan izar, pakaian bawah diistilahkan dengan izar, pakaian atas diistilahkan dengan rida. Nah, kemudian jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan oh tidak disunahkan. Nah, tetap yang sunnah itu ketika mengkafani mayit cukup 3 helai kain saja. Cukup 3 helai kain saja. Nah, kemudian berikutnya babul kafan fi tsaubaini. Lalu bagaimana dengan kain kafan hanya 2 helai? Nah, 3 helai teh afdolna, Pak. Tapi lamun cuman gaduh 2 helai, bahkan 1 helai pun itu tidak mengapa selama aurat mayit itu tertutupi. Bahkan kalau misalkan tidak ada kain kafan sama sekali gitu ya, boleh orang jenazahnya ditutupi dengan sesuatu yang bisa menutupi auratnya, entah itu dengan dedaunan, dengan apapun ya. Yang jelas ketika orang meninggal dunia, auratnya itu harus ditutup. Auratnya itu harus ditutup. Bahkan dengan batang pohon itu boleh, ya, sebagai ganti dari kain kafan yang tidak ada sama sekali. Nah, ini terkait dengan jenazah yang ditutupi dengan 2 helai kain kafan. Hadisnya ini dari siapa? Dari Ibnu Abbas, ya. Orang awasalah hadis nanti Ibnu Abbas. An Ibni Abbasin, enggak, radhiyallahu anhuma, qala bainama rajulun waqifun bi Arafatah idh waqa'a an rahilatihi fawaqasathu au qala fa'auqasathu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam igsiluhu bima'in wasidrin wa kaffinuhu fi thawbaini
wala tuhannituhu wala tukhammiru ra'sahu fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Ya, Pak Ridwan boleh diterjemahkan. Sehingga mandikanlah jasadnya dengan air dan daun juga, apalagi dia dengan dua lapis dan menggunakan dan dia akan dimandikan. Nah, ayah kajantenan di zaman Nabi bahwa ada seseorang ketika wukuf di padang Arafah. Ini wukuf ini puncak dari ibadah haji. Al-Hajju Arafah. Haji itu ialah wukuf di padang Arafah. Nah, ketika orang ini wukuf bersama Rasulullah di padang Arafah, nah Arafah itu dari segi bahasa artinya ialah mengenal, ya, atau bertemu. Ada dua pendapat di kalangan ulama terkait dengan asal usul dari Arafah ini. Ada yang mengatakan bahwa Arafah itu berasal dari ucapan Jibril. Jadi Jibril pernah mendapati Ibrahim sedang beribadah di tempat itu. Maka Jibril pun berkata kepada Ibrahim, Araftukah, aku mengenal kamu, katanya. Maka dinamakanlah tempat itu disebut dengan Arafah. Kemudian pendapat yang kedua, ada yang mengatakan bahwa Arafah itu berasal dari kisah Adam saat bertemu dengan Hawa. Saat bertemu dengan Hawa, keduanya bertemu di Arafah, ya, diistilahkan dengan ta'arafah. Ketika satu dengan yang lainnya saling mengenali, maka tempat itu dinamakan Arafah. Tempat itu dinamakan Arafah. Nah, ketika orang ini wukuf di padang Arafah, idh waqa'a an rahilatihi, dia terjatuh dari kendaraannya sampai lehernya patah, gitu. Ya, kalau lehernya sudah patah, kemungkinan besar orang ini meninggal, ya. Maka Nabi pun bersabda kepada sahabat, igsiluhu bima'in, mandikan, ya, mandikan orang ini dengan sidir, dengan daun bidara. Ya, orang yang beribadah kemudian meninggal dunia, maka harapan kita adalah dia orang yang syahid, tetapi masuk ke dalam kategori syahid dunia. Hari syahid dunia mah tetap kedah diibakan, gitu. Benten serang syahid akhirat jami anu gugur berjuang dalam rangka membela agama Allah. Iya mah terkedah diibakan, ya, terkedah diibakan, bahkan tidak perlu disolatkan, langsung dimasukkan ke liang lahat. Tapi kalau syahid dunia seperti hanya orang yang meninggal karena melahirkan, orang yang terkena longsor, ya, orang yang tenggelam, tetap jenazahnya dimandikan. Igsiluhu, mandikan ia dengan daun bidara. Nah, kemudian orang mas sabun aya namanya. Wa kaffinuhu fi thawbaini, dan kenakan ia dengan dua kain. Nah, dua kain ini ialah kain ihram yang ia pakai, yang terdiri dari pakaian atas yaitu rida dan pakaian bawah yaitu izar.
ya. Wala tuhannitu, jangan kasih ia wewangian, karena kondisi orang ini ketika meninggal dunia dalam keadaan ihram. Wala tukhammiru ra'sahu, dan kepalanya tidak boleh ditutup karena orang ini sedang ihram. Kan nggak boleh bagi laki-laki mengenakan peci ya atau sorban ketika ihram. Ya kalau kepanasan pakai payung kenging, tapi ngangge peci tekenging ya. Tidak boleh kepalanya ditutup. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamah mulabbiyan, karena dia akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah, ya, yaitu mengucapkan labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, ya. Nah, sebagian ulama mengatakan, jemaah sekalian, orang itu akan dibangkitkan di hari kiamat nanti sesuai dengan kondisi saat dia mati, saat dia meninggal dunia, ya. Ketika meninggal dunia dalam keadaan apa, maka dibangkitkan di akhirat pun dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan seperti itu, ya. Nah, hadis ini ibu bapak yang Allah muliakan menjadi dalil yang pertama, orang yang ihram itu diistilahkan dengan muhrim, ya. Orang yang ihram maka tetap berlaku baginya hukum-hukum terkait dengan ihram, yaitu tidak mengenakan wewangian, kepalanya tidak ditutup, ya, dan cukup dikafani dengan 2 helai saja atau pakaian yang ia kenakan ketika ihram, ya, pakaian yang ia kenakan ketika ihram. Inilah pendapat jumhur ulama, diantaranya Al-Imam Asy-Syafi'i dan yang lainnya, ya. Walaupun ada juga perbedaan pendapat di kalangan Maliki dan Hanafi yang mengatakan orang yang meninggal dunia saat ihram tetap dikasih 3 helai kain, tapi tentunya mengikuti dalil itu yang lebih utama, ya. Kemudian hadis ini juga menjadi dalil dibolehkannya mengkafani jenazah dengan 2 helai kain. Bahkan kalau tidak ada 2 helai, cuma 1 boleh. Yang penting auratnya itu tertutup. Yang penting auratnya itu tertutup. Nah, berikutnya masih terkait mengkafani mayat, ya, mengkafani mayit. Hadisnya ini dari Ibnu Umar, ya. Kang Ausala, Ani Ibni Umar ma anna Abdullah bin Ubay lamma tuwfiya. Kita lakas bab ke-10. Iya betul, hadis ke-645, ya. Lamma tuwfiya mana? Jaa ibnuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah a'tini qamisaka ukaffinuhu fihi wa salli alaihi wastaghfir lahu fa'atahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qamisahu faqala adinni usalli alaihi fa'adhanahu falamma arada ayyusalliya alaihi jazabahu Umaru faqala
alaisallahu nahaka an tusalliya 'alal munafiqin faqala am ana baina khiyarataini qala istaghfir lahum aw lam tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marratan falan yaghfirallahu lahum fasalla alaihi fanazala wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Nah, ini terkait dengan kematian tokoh munafik, gembong munafik di Madinah, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Sebagian ulama kalau mendengar kabar kematian musuh Islam, mereka mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Kalau langit saja menangis dengan wafatnya orang alim, orang soleh, atau mereka yang beriman, maka langit pun bergembira dengan kematian orang kafir, ya, apalagi mereka yang memusuhi Islam. Hadis ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya ketika Abdullah bin Ubay meninggal dunia, beliau adalah tokoh munafik yang paling vokal memprovokasi manusia pada saat itu agar tidak mengikuti Rasulullah. Contoh di perang Uhud, Pak. Kawitna perang Uhud, kaum muslimin keluar di Madinah teh jumlahna 1000 orang, 1000 pasukan. Tapi di tengah jalan Abdullah memprovokasi orang-orang agar kembali ke Madinah. Maka akhirnya 300 orang kembali ditarik oleh Abdullah untuk pulang lagi ke Madinah. Maka pasukan pun berkurang pada saat itu. Mereka tidak mentaati perintah Nabi. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini kalau di hadapan Nabi, dia menampakkan ya sebagaimana orang beriman pada umumnya. Tapi di belakang Nabi, beliau menjelek-jelekan dia menjelek-jelekan Rasulullah dan kaum muslimin atau para sahabat. Nah, banyak sekali kita mendapati peristiwa itu yang disaksikan oleh sahabat sendiri terkait dengan perbuatan nifak, ya, yang ada pada diri Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, orang munafik di zaman Nabi itu masuk ke dalam kategori munafik i'tiqadi, yaitu terkait dengan keyakinan. Maka orang munafik di zaman Rasul itu hakikatnya adalah orang kafir yang mengenakan pakaian Islam. Akan tetapi walaupun Rasul mengetahui kelompok munafik ini, beliau tidak memerangi mereka lantaran khawatir nanti ada ucapan bahwa Muhammad memerangi umatnya. Karena dalam pandangan orang-orang, kaum munafik ini adalah kaum muslimin. Cuman ada yang tahu, ada yang tidak. Sahabat Nabi yang dikasih informasi terkait dengan tokoh-tokoh munafik di Madinah hanyalah Hudzaifah. Beliau punya catatan tersendiri, ya tentunya dari Nabi, terkait siapa saja manusia yang tergolong munafik pada saat itu. Sehingga Umar bin Khattab penasaran, bertanya kepada Hudzaifah, "Wahai Hudzaifah, adakah namaku ada dalam golongan orang yang kamu catat?" katanya, kata Umar. Kata Hudzaifah, "Tidak, wahai Umar." Maka Umar pun bersyukur dia tidak tergolong kaum munafik. Nah,
Orang munafik di zaman Rasul bahkan sempat mereka membuat masjid, Pak. Sempat membuat masjid yang dikenal dengan Masjid Dirar, yang dihancurkan oleh Nabi karena memang masjid ini dibangun bukan atas dasar takwa, tapi dibangun sebagai tempat perkumpulan mereka, base camp untuk merencanakan permusuhan terhadap Islam dan kaum muslimin. Maka Masjid Dirar ini dihancurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal, lamma tuwafiya jaa ibnuhu, maka datanglah anaknya. Abdullah bin Ubay ini ketika mati dalam keadaan miskin, Pak. Dia tidak punya kain yang menutupi jasadnya. Maka anaknya datang kepada Nabi, wahai Rasul, berikanlah pakaianmu yang aku gunakan sebagai kain kafan untuk ayahku. Kemudian anaknya pun meminta supaya Rasul mensolatkan ayahnya, meminta ampun akan dosa ayahnya. Maka Nabi pun memberikan komisnya, pakaiannya kepada anak Abdullah agar dijadikan kain kafan, ya. Jadi hari dina segi kemanusiaan mah kanu kafir oge, ya kita boleh untuk berbuat baik, tetap memperlihatkan akhlak yang mulia. Apalagi Nabi itu, Pak, tiap kali Nabi diminta pasti beliau ngasih kalau ada, gitu. Apapun yang diminta oleh umat terkait dengan urusan dunia, oleh Rasul kasih, gitu. Bahkan ada Arab Badui ketika mendapati Rasul mengenakan mantel, ya, yang cukup tebal, dia langsung menarik mantel itu dengan keras sampai nampak garis merah di leher Rasulullah. Orang Badui ini berkata, wahai Muhammad, serahkan bajumu. Disungken, gitu. Maka Rasul pun melepaskan pakaian tersebut dan diberikan kepada Arab Badui ini. Ini bagian dari kemurahan, kedermawanan Nabi kita. Tiap kali diminta langsung dikasih. Orang mah bentan merenya banyak. Saya cina iya jasna Pak Sam. Pak Sam kengeng jasna disungkeun. Cek pasar kayak heula. Asami orang makan sok emot heula, ya. Rasul tiap kali diminta langsung dikasih, ya. Termasuk yang meminta itu adalah anak dari gembong munafik. Maka diberikanlah pakaian beliau yang digunakan untuk kain kafan Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, ketika itu Rasul pun diminta untuk mensolatkannya, ya, diminta untuk mensolatkannya. Maka ketika Rasul akan mensolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul, pada saat itu langsung Umar menarik baju Nabi pada saat itu, ya, karena Umar tahu bahwa Abdullah ini adalah tokoh munafik yang tidak pantas untuk disolati, ya. Tidak pantas untuk disolati, bahkan tidak boleh kita memintakan ampun baginya karena dia adalah orang kafir, ya. Maka pada saat itu apa yang dikatakan oleh Nabi, jemaah sekalian, ana baina khirataini, aku oleh Allah diberikan dua pilihan. Aku diberikan dua pilihan. Yang pertama, boleh memintakan ampun baginya dan boleh tidak. Istighfar, memintakan ampun baginya, boleh memintakan ampun baginya atau tidak. Maka Rasul pun memilih mensolatkannya atau memintakan ampun baginya. Walaupun, ya, hal itu tidak akan bermanfaat. Walaupun hal itu tidak akan bermanfaat. Rasul membaca surah At-Taubah ayat yang ke-80. Allah berfirman, istaghfir lahum aw lam tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfirallahu lahum.
Sanaos Rasul di pasien pilihan, tapi tetap tidak akan bermanfaat. Kata Allah, kamu memintakan ampun bagi mereka atau tidak, maka tidak akan bermanfaat. Walaupun kamu memintakan ampun kepada Allah untuk mereka sebanyak 70 kali, Allah tidak akan memberikan ampunan. Ya. Kemudian Rasul pun mensolatkan. Nah, ketika Rasul akan mensolatkan, turunlah ayat wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Jangan kamu mensolatkan mereka selamanya. Maka sejak saat itu tetap hukum bagi orang kafir atau mereka yang mati dalam keadaan kafir tidak boleh disolati. Tidak boleh kita meminta ampun bagi mereka karena mereka mati dalam keadaan kafir. Ya. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, maka hadis ini menjadi dalil yang namanya kain kafan nggak mesti dengan bahan tertentu sebenarnya, walaupun yang utama dari bahan katun atau bahan yang lebih sederhana dari itu, karena ketika orang meninggal dunia hakikatnya tidak membawa kekayaan, ya. Apapun yang bisa ia kenakan yang menempel pada badannya untuk menutup aurat, maka itulah yang dilakukan, ya. Teu aya kain katun, kain naon biasa diangge gitunya, asalkan auratnya tertutupi, ya. Dan jemaah sekalian yang Allah muliakan, hadis ini menjadi pelajaran bagaimana sikap Nabi kita terhadap orang yang jelas-jelas memusuhinya. Ya, awalnya Nabi menaruh simpati, apalagi anaknya yang meminta agar beliau memintakan ampun untuk Abdullah ayahnya dan mensolatinya. Akan tetapi jemaah sekalian, tentunya simpati atau empati dalam hati kita itu harus diluruskan dengan iman. Maka Rasul tentunya akan mendahulukan, ya, kecemburuan Allah ketimbang perhatian manusia. Allah menetapkan bagi mereka yang mati dalam keadaan kafir, tidak boleh kamu meminta ampun baginya atau mensolatkannya. Dan tentunya itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lamun takziah kenging teu Pak, takziah kanu maot misalkan kakanggi Kristen, orang takziah kenging itu, jawabannya boleh, untuk menyampaikan duka kepada keluarga yang kena musibah boleh, bahkan memerintahkan mereka untuk bersabar itu pun dianjurkan. Yang nggak boleh itu kalau mengikuti ritual agama mereka atau memintakan ampun bagi mereka. Misalkan ayat pendeta ngadoa orang ngaaminan, ritual ibadah agama lain tidak boleh kita mengikutinya. Baik ibu bapak yang Allah muliakan, itu mungkin ya yang bisa kami sampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan pada Sabtu yang akan datang. Untuk kajian tafsir besok insya Allah masih ada. Ada lah ya, kita lanjutkan kajian kita besok di hari Ahad. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.